Lama menghilang sejak kasus dengan Aryo Kiswinar, pria yang mengaku sebagai anak kandungnya namun dibantah, kali ini motivator masyhur Mario Teguh kembali tersandung kasus hukum. Kali ini Mario dilaporkan oleh salah satu pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan penggelapan senilai 5 miliar rupiah. Bukan hanya Mario, istrinya pun ikut dilaporkan. Lantas apa yang membuat Mario dan istri tersandung masalah hukum? Untuk bertindak untuk atas nama beliau agar mengurus segala suatu hal yang berkaitan dengan ada dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial MT. Nah, itu di 17 April 2023. MOU-nya ini ditandatangani itu pada tanggal 30 Agustus 2022 di salah satu hotel. Tapi kemudian di dalam MOU ini dicantumkan tanggal 18 Agustus. Klien saya sempat bertanya, kok kenapa kita baru tanda tangan, kok tanggalnya mundur? Enggak, ini hanya sekedar formalitas aja, kan kita udah saling percaya. Padahal justru kita duga dengan tanggal inilah digunakan untuk melakukan penagihan pada bulan berikutnya. Karena dalam MOU ini klien kami itu memberikan DP dari nilai MOU-nya 5 miliar, itu DP pertama 1 miliar. Nah, ini dalam MOU-nya itu dalam jangka waktu 5 tahun, maka kewajiban klien kami adalah membayar setiap bulannya itu 100 juta selama 40 kali pembayaran. Secara hukum, MOU ini juga cacat hukum sebetulnya. Karena bagaimana mungkin kalau sekiranya pihak kedua atau saudara MT dia mengakhiri pun juga tetap kewajiban pihak pertama dan klien kami harus membayar full apa yang menjadi kesepakatan bersama. Itu juga sesuatu yang menurut kami itu sangat tidak fair. Dari situlah klien kami merasa bahwa wah, ini kita dikerjain nih. Apalagi dalam range waktu pada saat penandatanganan MOU 6 bulan bahkan kurang lebih 7 bulan itu enggak pernah dilakukan apapun. Padahal di sini ada kewajiban si MT di sini. Kecuali hanya pada tanggal 3 Maret 2023. Jadi bayangkan dari tanggal 30 Agustus 2022 sampai Maret 2023 baru dinaikkan di IG-nya dia. Baru diposting ya? Baru diposting. Mario dan istrinya merupakan brand ambasador produk skincare. Namun menurut kuasa hukum pelapor, Mario dan istri justru sama sekali tidak pernah mempromosikan produk tersebut. Alhasil pengusaha itu mengalami kerugian cukup besar, termasuk uang yang sudah dikeluarkan sebesar 5 miliar rupiah kepada Mario dan istri. Sebelumnya pihak pelapor ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai. Namun sayangnya, beberapa kali pelapor melayangkan somasi, pihak Mario tak pernah menggubrisnya. Membuat laporan ke pihak berwajib menjadi jalan akhir pengusaha tersebut. Kami melayangkan somasi pertama kepada yang bersangkutan, kemudian somasi kedua dan somasi ketiga. Jadi somasi pertama itu pada 18 April 2023. Ini somasi pertamanya. Intinya kita minta agar yang bersangkutan dengan itikat baik kita bisa duduk bersama dan membicarakan kira-kira bagaimana solusi terbaik dalam kegiatan penyelesaian permasalahan ini. Kemudian karena tidak ditanggapi, terus kami kirimkan lagi somasi kedua. Ini somasi ketiga itu pada tanggal 22 Mei 2023. Ini langsung di rumah beliau. Langsung, dan beliau langsung juga yang menerima. Beliau waktu itu tidak ada di tempat, tapi kemudian ada asisten rumah tangganya yang menerima. Mario seolah menghilang sejak kerjasama itu ditandatangani. Bahkan pihak pelapor pun sempat mendatangi kantor hingga kediaman Mario, namun semua itu nihil. Lantas, masihkah ada pintu damai atau justru sebaliknya? Pelapor tetap terus menempuh jalur hukum lantaran semua upaya telah dilakukan. Namun Mario terkesan cuek dan ogah menanggapi. Karena klien kami merasa dirugikan, merasa dibodoh-bodohi, merasa dikerjain,
merasa dizolimi. Oleh karena itu, dengan terpaksa, karena kita sudah melayangkan somasi dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan, sehingga kami buat LP di Polda Metro Jaya, tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 2023 kemarin. Sudah tidak ada lagi itikat baik untuk mau menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Dan kami juga sebetulnya menunggu bahwa kalau memang yang bersangkutan punya itikat baik, ya ngapain kita mesti harus menyusahkan orang. Kalaupun toh yang bersangkutan kita duga hobinya adalah seperti itu, ya tapi kita tidak sampai juga ke sana. Hanya karena memang saudara MT ini tidak lagi mengindahkan somasi kami, seolah-olah, apalagi ya kasihan lah, mungkin beliau pikir klien kami ini ya orang kampung, orang tidak punya apa-apa lagi, jadi ya udahlah, biarin aja lah. Ya, tapi ya saya kira ini juga ada pembelajaran bahwa tidak semua orang yang berbicara baik, yang seolah-olah menunjukkan bahwa dia adalah orang intelek, dia adalah orang yang dihormati, ya tapi ya saya kira itu tidak menjamin dan memberikan sebuah garansi bahwa dia adalah orang baik. Jadi, istilahnya duit yang dia ambil selama kurun waktu mulai dari 1 miliar, 1 juta itu hanya untuk foya-foya dia, istilahnya gaji buta aja. Dan itu menurut kami itu sangat tidak manusiawi. Di tempat terpisah, kerumitan cerita masa lalu yang kelam masih menggelayuti bahtera pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya. Meski sudah ada putusan kasasi, ihwal status anak yang ada pada Weni Aryani, hingga saat ini Reski terkesan belum sepenuhnya mengakui. Bahkan ajakan tes DNA juga belum dilakukan. Citra Kirana dan Reski lebih banyak mengumbar curhatan di podcast dengan mengaku siap menerima buah hati yang kini diasuh Weni. Lantas benarkah kubu Weni masih ragu dengan ungkapan Reski maupun Citra yang saat itu terlihat legowo menerima anak biologis Reski dari Weni? Pernah bikin video klarifikasi juga kalau aku memang mendukung penuh untuk suamiku, untuk Reski melakukan tes DNA gitu, karena aku juga pengen memutus keraguan gitu. Kalau memang benar, ya it's okay, nggak apa-apa tante, nggak apa-apa, aku terima itu semua gitu. Sebenarnya sih karena aku tahu ini masa lalunya Reski gitu ya, jadi aku nggak yang terlalu memusingkan, mengkhawatirkan banget gitu. Karena beda lagi kalau ceritanya kalau Reski melakukan itu saat adanya pernikahan dengan aku gitu. Terjadi perselingkuhan. Iya, terjadi perselingkuhan. Ini kan enggak. Aku kayak memang aku menikah sama Reski, aku memang udah siap menerima semua masa lalunya gitu. Padahal kan sudah banyak kesempatan saya kasih kepada Reski itu ya, sudah 1,5 tahun dari mulai kekeluargaan, musyawarah, tapi tidak mendapati respon yang baik. Jadi sampai di titik ini ya seharusnya Reski patuh pada putusan pengadilan dan berlaku sebagai seorang ayah sebagaimana mestinya. Baik Citra maupun Reski sepertinya tampak ragu dan berat mengakui apalagi menerima anak yang diasuh Weni. Bahkan di kanal siniar Richard Lee, Weni mengultimatum jika Reski tak mau mengakui, nyatakan saja. Bukan hanya tebar pesona di media sosial. Lantas benarkah ungkapan ingin melakukan tes DNA dan lapang dada serta bakal menerima buah cinta yang diduga dari hasil hubungan gelap Reski hanya untuk menarik simpati publik dan warganet? Kalau boleh jujur, di beberapa media dari kita tarik mundur ya, saya sudah bilang ini, saya sudahi Reski. Saya sudahi. Saya cukup dari Reski ngomong bahwa benar, Keke bukan anak dan darah daging saya. Saya berhentiin. Kalau dia mengatakan itu? Iya, saya berhenti kok. Tapi kan tidak pernah ada bicara dia seperti itu gitu ya. Okay. Terus juga ada press conference pada waktu kita menang banding. Reski press conference sudah mau tes DNA. Saya pikir alhamdulillah akhirnya. Iya, kemarin sudah, terakhir gitu berita ya. kemarin kan katanya yang mau. pertama. Itu press conference 2 kali kan, yang pertama. Iya. Oh saya senang sudah. Dia kasasi dong. Kan jadi bikin, ya ampun ini pengakuan anak aja kok sampai ke Mahkamah Agung gitu. Cuman keberanian aja kok ini, butuh keberanian. Kalau nggak berani ya nggak apa-apa. Nyatakan, kasih statementnya. Saya gini, tolong pikirin anak saya yang namanya Keke. Psikologinya pasti keganggu, pasti itu. Tolong bilang, gue nggak ngakuin atau gue ngakuin. That's it, udah.
Wajar jika Weni tampak geram dengan sikap Reski yang seolah tak gentle, meski status hukum telah jelas. Ia juga seperti lelah mengikuti proses hukum hanya demi pengakuan Reski. Apalagi Weni sempat diserang oleh warganet lantaran dituding ingin menghancurkan rumah tangga Reski dan Citra. Untuk menghalau itu semua dan untuk kali pertama, Weni akhirnya mempublish suami yang telah menikahinya selama 10 tahun bernama Ade. Jadi terus terang kalau banyak yang nanya nih dok, Weni tidak empati terhadap pasangannya Reski, Kiki gitu ya. Dari mana saya tidak empati gitu. Pertama saya punya pasangan juga. Pasangan yang menjaga Keke seperti darah daging sendiri dari mulai kecil. Apa dia tidak punya perasaan? Pasti punya perasaan yang sama. Saya pastikan itu. Karena kebetulan suami saya ini tidak punya anak gitu loh. Jadi kita sama-sama ngelawat Keke kan. Baru kemudian muncul lahir dapet lah gitu loh, setelah lama dapet mani. Jadi yang kedua adalah bagaimana juga saya tidak, maksudnya ini suaminya Weni apa tidak mampu menafkahi gini-gini. Oh tidak, sekarang kita tidak bicara nafkah ya, artinya gini, yang saya minta kan pengakuan. Dalam siniar itu, Ade mengaku ikhlas jika suatu saat anak yang ia asuh dari lahir, hak asuhnya bakal diambil oleh Reski. Namun sejatinya, ia sama sekali tak rela jika itu semua terjadi. Ia begitu berat melepas atau bahkan kehilangan anak biologis Weni dan Reski, meski ia bukan ayah kandungnya. Kalau ditanya jujur, berat bagi saya untuk kehilangan Keke kalau diminta. Karena secara kebenaran, ayahnya punya hak terhadap itu. Tapi saya urus Keke dari 0 tahun, dari 0 hari sampai detik ini. And you love her? Ya, so much kalau itu. Jangan masuk ke areanya Keke. Saya selalu bilang, kalau Keke di aku, kemudian mau ketemu, saya pun bilang sama Weni, saya belum tentu sanggup untuk bilang, oke, walaupun saya tahu itu kebenarannya, berat bagi saya. Karena begini dong, bagi saya anak itu dua dong. Satu anak batinnya, satu anak biologis. Biologis silahkan, batinnya dia punya saya. Berita viral ini, Keke tahu papahnya adalah itu. Papa Ade. Dan pada waktu dari kecil berarti dikenalkan itu papanya Keke ini adalah Papa Ade dari kecil kan, dia dari kecil bareng sama Papa Ade. Iya. Bukan Mas Reski Aditya. Bukan, karena dia kan belum mengenal. Cuman memang waktu umur Keke dari 0 sampai 1,5, Reski masih sering tuh ketemu. Oh, tapi dia nggak tahu. Makanya ada foto digendong, lupa. Dia Awal tahu. muncul kasus Ya ini dong, kan belum viral, kenal. Iya. Tapi kan sekarang sudah besar. Oke. Dan mohon maaf gitu ya, ayah sambung ini kan memang sayangnya juga tidak ada batas sama Keke. Tapi kan mukanya berbeda. Lantas, akankah Weni menempuh jalur hukum lanjutan atau selesai dengan sikap Reski yang menggantung? Untuk upaya hukum lain, betul. Jadi masih ada satu langkah yang Reski bisa lakukan, PK. Tapi dia harus membawa bukti baru novum. Novumnya apa sih? Tes DNA. Jadi maju kena, mundur kena, ya Reski harus DNA. Jadi dia tidak mau PK. Berarti sudah menang dong. Ya sudah gitu kan. Oke, sip, mantap.